Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rahmadi di Stayaptik Bahasa Anggara. Kali ini kita akan membahas masalah penyusunan landasan teori. Penyusunan landasan teori. Kemarin pada kajian sebelumnya kita sudah mengkaji masalah bagaimana cara mengidentifikasi masalah, gitu ya, dari masalah sehingga turun kepada sebuah rumusan masalah. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengkaji pula bagaimana cara menyusun landasan teori terhadap sebuah masalah tersebut. Nah, misalnya ada masalah seperti hasil belajar siswa rendah, atau target penerimaan siswa baru tidak tercapai, atau target penjualan tidak tercapai. Nah, maka ini akan kita kaji secara teoritis, apa yang harus dikaji secara teoritis dari persoalan ini. Artinya, penyusunan landasan teori ini adalah bagaimana kita bisa menjelaskan masalah itu secara teoritis. Nah, pertama, penyusunan landasan teori adalah merupakan penjelasan ilmiah dan teori. Ada dua ya, penjelasan ilmiah dan teori. Nah, apa itu teori? Teori itu adalah seperangkat definisi atau seperangkat konstruk atau semacam konsep, asumsi, proposisi, dan lain sebagainya untuk menjelaskan fenomena maupun masalah yang terjadi. Misalnya, ada masalah hasil belajar siswa cenderung menurun atau hasil belajar siswa rendah. Nah, itu kan masalah. Kenapa masalah? Seharusnya hasil belajar itu sesuai dengan target, tetapi faktanya rendah atau di bawah target. Maka itu dikategorikan sebagai sebuah masalah. Maka kita kaji teorinya, apa saja, bagaimana kita bisa mendefinisikan masalah itu. Hasil belajar itu apa? Kemudian rendahnya hasil belajar itu maksudnya seperti apa? Kemudian terjadinya hasil belajar bagaimana, terjadinya hasil belajar yang rendah itu seperti apa. Kira-kira ada tidak definisi-definisi yang bisa menjelaskan itu semuanya, termasuk konstruk, gitu ya. Artinya semacam dalil-dalil yang bisa dijadikan sebagai penjelas dari persoalan tersebut. Jadi konstruk itu semacam dalil-dalil begitu ya, atau teori-teori. Nah, konsep semacam istilah untuk menjelaskan definisi dari setiap masalah itu secara rinci. Asumsi berarti ini anggapan dasar, terjadinya anggapan dasar, ada teori, ada fakta, kemudian kita bandingkan antara teori dengan fakta, kemudian kita prediksikan apa yang fakta baru yang akan muncul, maka itu dinamakan dengan asumsi. Nah, proposisi berarti kita mengkaji apa-apa saja yang terkait atau apa-apa saja yang mempengaruhi terhadap persoalan yang kita kaji. Misalnya tidak tercapainya target penjualan, misalnya tidak tercapainya target penjualan suatu barang di perusahaan A, maka kita mengkaji secara teori apa-apa saja yang mempengaruhi tingkat penjualan. Nah, berarti kalau kita ingin meningkatkan angka penjualan, berarti kita harus meningkatkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Itu yang dinamakan dengan proposisi-proposisi. Maka kalau sekiranya masalah itu sudah memiliki teori yang lengkap, maka semakin enak kita untuk mengkajinya. Kemudian landasan teori itu juga merupakan penjelasan ilmiah. Nah,
Apa yang dimaksud dengan penjelasan ilmiah? Yaitu penjelasan yang rasional, penjelasan yang empiris, penjelasan yang sistematis. Tentang apa? Tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, jadi misalnya siswa ribut. Nah, penjelasan ilmiah yang seperti apa kira-kira yang bisa menjelaskan siswa itu ribut? Nah, siswa tidak termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, kira-kira bagaimana penjelasannya secara ilmiah untuk menjelaskan kejadian tersebut? Tingkat minat konsumen terhadap barang tersebut rendah. Nah, coba dijelaskan secara ilmiah apa-apa saja yang bisa menjelaskan kurangnya minat terhadap produk tertentu itu. Nah, itu dinamakan dengan penjelasan ilmiah. Kemudian bagaimana pula bentuk dari landasan teori dalam sebuah penelitian? Maka di dalam sebuah penelitian landasan teori itu ini semuanya terdiri dari teori dan penjelasan ilmiah. Semuanya kita rangkum di sana yang mampu menjelaskan fenomena yang akan kita teliti. Nah, itu ya. Dari mana kita peroleh teori ini? Dari mana kita peroleh penjelasan ilmiah ini? Nah, ini dia pembahasannya. Macam-macam sumber literatur atau kepustakaan. Sumber literatur berarti tempat di mana kita bisa menemukan teori ataupun penjelasan ilmiah. Nah, sumber yang menjadi sumber literatur atau tempat di mana kita peroleh teori dan penjelasan ilmiah itu ada beberapa. Yang pertama dari buku, ya, kemudian dari majalah, surat kabar, dari pernyataan pemegang otoritas, misalnya penjelasan gubernur, penjelasan bupati, penjelasan presiden, penjelasan menteri, itu adalah mereka pemegang otoritas. Maka yang mereka sampaikan itu menjadi sumber literatur bagi seorang peneliti dan lain-lain. Nah, berkaitan dengan buku, buku ini kan adanya di pustaka begitu ya. Nah, kalau kita lihat dari jenis-jenisnya, maka buku itu bisa dikategorikan 3 sebagai literatur primer, literatur sekunder, dan literatur tersier. Apa yang dimaksud dengan literatur primer? Yaitu literatur pokok, artinya buku pokok, buku buku pokok. Sedangkan sekunder dan tersier ini adalah buku pembantu dan pengaya. Kalau ini buku sumber utama begitu ya, buku sumber pendukung, buku sumber pengaya, begitu. Nah, jadi ini kita melihat jenis-jenis daripada sumber literatur itu. Kemudian isi studi kepustakaan. Nah, isi studi kepustakaan itu adalah penjelasan ini semuanya. Nah, apakah berupa definisi, konstruk, konsep, asumsi, proposisi, penjelasan ilmiah, maka itulah yang kita rangkum di dalam studi kepustakaan. Nah, untuk sebuah penelitian, berapa jumlah referensi yang dibutuhkan? Nah, ini relatif. Kalau untuk sebuah skripsi, itu tidak boleh kurang dari 25 sumber buku. Sedangkan untuk penelitian-penelitian lainnya, itu sifatnya tidak tertentu ya, tetapi representatif. Semakin terwakili bukunya maka semakin bagus. Semakin banyak sumbernya maka semakin bagus. Nah, kemudian bagaimana pula cara menyajikan atau mengorganisasi substansi kajian pustaka?
Nah, ini biasanya diformulasikan dalam sebuah outline. Nanti kita akan bahas masalah mengorganisasi substansi kajian pustaka dalam bentuk outline. Nah, tadi yaitu mengorganisasi substansi kajian pustaka. Misalnya ya, masalah yang kita angkatkan adalah target penerimaan siswa baru tidak tercapai. Misalnya kita menargetkan siswa baru pada tahun 2020 itu adalah sebanyak 400 orang siswa. Nah, sementara faktanya yang kita peroleh sebanyak 150 orang siswa misalnya. Maka itu menjadi permasalahan. Kenapa menjadi masalah? Bertentangan antara harapan dengan kenyataan. Yang mana masalah itu adalah termasuk salah satunya pertentangan, ketidaksesuaian, gap, hambatan, dan segala macamnya. Nah, lalu persoalan itu kita breakdown. Artinya kita turunkan menjadi sebuah rumusan masalah penelitian. Apa rumusan masalahnya? Yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa memilih madrasah aliyah negeri di Kabupaten Pasaman Barat. Nah, ini misalnya judul penelitian kita ya. Nah, ini misalnya judul penelitian kita. Maka organisasi substansi daripada literatur itu seperti ini. Nah, kita buat dalam bentuk outline. Nah, dari mana kita memulai teorinya? Di sini kan yang harus dijelaskan secara teoritis itu kan ada dua ya, minat, kemudian madrasah aliyah negeri. Nah, kalau ini kan kalimat kalimat serapan begitu ya. Nah, yang perlu kita kaji secara teori dan penjelasan ilmiah itu yang dua ini, minat siswa, kemudian madrasah aliyah negeri. Maka kita bagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah minat siswa, yang kedua madrasah aliyah negeri. Apa yang kita kaji di dalam minat siswa? Yang pertama, yang terpenting itu adalah bagaimana kita mendudukkan definisi. Apa pengertian minat siswa? Bagaimana pula bentuk-bentuk minat siswa? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat? Dan seterusnya kalau masih ada lagi yang perlu dijelaskan. Kemudian madrasah aliyah negeri. Apa pengertian madrasah aliyah negeri? Apa tujuan madrasah aliyah negeri? Apa prodi-prodi atau program studi pada madrasah aliyah negeri? Bagaimana bentuk kurikulum madrasah aliyah negeri dan seterusnya kalau masih ada lagi yang perlu dijelaskan. Nah, saudara sekalian, jadi intinya ya, setelah kita peroleh masalah, ya, kemudian masalah itu kita identifikasi dan kita turunkan menjadi sebuah rumusan masalah. Nah, dari rumusan masalah itulah nanti munculnya judul. Nah, setelah judul, maka kita akan kaji teori, landasan teoritisnya seperti apa. Nah, jadi ada masalah, ada judul, kemudian ada kajian teori. Maka kajian teori itu, itulah yang kita sudah jelaskan tadi. Barangkali sebagai materi pengkajian landasan teori itu sudah bisa kita pahami bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.